pastinya teman-teman juga semua mau hidup bahagia, bukan? Namun Mau, terkadang, ya, namun terkadang kita sulit sekali menemukan arti kebahagiaan, ya. Ada mengaitkannya dengan punya banyak uang, atau yang muda-muda nih punya pacar keren, atau orang tua punya anak soleh, atau bahkan kadang-kadang cukup punya kesempatan untuk minum kopi. Nah, luar biasa bukan? Nah, ada lagi ironisnya, setelah membayar mahal-mahal untuk mendapatkan sesuatu yang dianggapnya kebahagiaan, biasanya ini cewek-cewek nih, kalau saya boleh jujur, ya, malah mendatangkan penderitaan. Aduh, misalnya harus hutang kanan kiri. Kayaknya ruwet sekali deh, ya. Tapi menurut pembicara yang seorang dosen muda ini dan murah senyum, katanya bahagia itu murah loh. Penasaran bukan? Rasanya kita tidak sabar lagi untuk kita dengarkan sharing dari Bapak Ferry Wong untuk kita tetap bahagia. Mari kita sambut Bapak Ferry Wong. Waktu kami persilakan, Pak Ferry. Oke, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Perkenalkan, saya Ferry Wong. Jadi, kesempatan ini saya akan bercerita tentang bahagia itu murah banget dan mudah. Nah, jadi, bukan hanya mudah, tapi murah juga. Nah, tentunya kita harus tahu dulu ya, apa sih yang membuat kita bahagia? Mungkin ada yang hanya duduk saja berdua di pinggir jalan gitu ya, itu sudah bahagia. Nah, jadi ada juga yang kumpul sama keluarga, ya nggak ngapa-ngapain doang, cuma duduk saja, itu buat dia sudah bahagia. Hanya lihat misalnya anaknya di rumah, istrinya di rumah, atau saudaranya di rumah, itu sudah bahagia. Walaupun kadang cuma hanya makan nasi yang hangat sama cabai yang pedes itu rasanya bahagia banget katanya gitu. Nah itu bahagia menurut dia. Tapi ada juga yang buat itu menderita menurut dia. Jadi itu tidak bahagia. Ada. Nah, persepsi bahagia itu tergantung kita. Tergantung hati kita yang memaknainya dan pikiran kita yang mengatakan, oh saya bahagia kok dengan begitu. Nah, terus kemudian apa sih yang membuat bahagia? Nah, itu kita harus tahu juga ya. Jadi carilah hal-hal yang membuat kita bahagia. Kalau senang yang kumpul ya kumpul. Tapi di era pandemik ini kan harus jaga protokol ya. Kemudian, nah apa sih yang membuat tidak bahagia? Nah kita harus tahu. Misalnya membuat tidak bahagia, misalnya ada sekitar kita yang merokok. Nah ya udah jangan deket-deket. Nah membuat bahagia itu kalau makannya itu kok rasanya bau ya gitu. Nah itu jadi harus dihindari. Gampang sebenarnya. Jadi tata hati kita, terus murah, kita nggak perlu beli. Terus perhatikan deh, pernah nggak kita merenung apa yang membuat kita bahagia dan di mana kebahagiaan itu? Ya, tentunya semua ada sebagian orang yang nggak semua sih bahwa bahagia itu harus banyak harta. Padahal harta itu kalau meninggal ya kan nggak dibawa. Padahal mobil yang mewah, yang gede, rumah itu nggak muat kan gitu. Nah, terus kadang-kadang ada juga yang teman-teman punya rumah yang mewah, gede banget, tapi kenapa tidurnya tidak bisa nyenyak? Punya ranjang yang katanya puluhan juta, bahkan ratusan juta, kenapa tetap mengalami insomnia kan gitu? Nah itu kenapa? Nah ini yang perlu kita cari tahu. Nah jadi terus ada juga makanan enak, terus pada tidak bahagia juga. Padahal makanan itu kan cuma 15 senti ya, di mulut doang masuk. Kemudian dikeras. Nah, just banyak juga yang kumpulin bahagia itu banyak uang, harta, kemudian tahta, jabatan. Nah itu. Padahal bahagia itu cukup dari hati. Ada yang bilang hati yang gembira itu adalah obat. Seperti obat membuat menjadi sehat. Nah, ada juga yang beranggapan yang tadi itu, yang rumah yang besar, tanah yang luas, mobil mewah ya, motor yang keren, sepeda yang lagi trending nih katanya tuh. Nah itu buat dia bahagia katanya. Terus jalan-jalan terus makan yang lagi trending kan gitu. Nah terus uh, mengikuti acara arisan yang mewah-mewah, kumpul di rumah yang mewah. Nah terus tetapi kenapa dia masih merasa tidak bahagia? Kenapa dia masih sulit tidur? Jadi kalau buat saya bahagia itu banyak teman-teman
yang mau berteman dengan saya, yang mau membantu saya, yang ada waktu buat saya ketika saya susah, tetapi saya juga harus ada waktu buat dia ya. Nah, jadi sudah bahagiakah Anda hari ini? Kalau saya sangat bahagia hari ini. Apalagi bisa bertemu teman-teman di sini ya. Nah, berbicara tentang virus. Nah, virus itu menular loh. Jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi seseorang itu akan menjadi seperti apa yang ada di sekitarnya. Misal, kalau saya dekat dengan penjual parfum, tentu saya menjadi wangi. Terus kalau saya dekat dengan penjual ikan, ya lama-lama saya bau amis ya. Nah, karena aromanya kan menempel. Makanya di foto-foto saya itu, saya selalu dekat dengan teman-teman saya yang selalu membawa energi yang positif, yang baik buat saya. Makanya saya selalu bahagia dengan teman-teman saya yang selalu positif itu. Nah, terus saya juga bersyukur, teman-teman itu sangat baik sama saya. Dia mendukung saya. Dia sangat mendoakan saya ketika saya susah. Terus dia selalu membantu saya. Terus teman-teman saya itu selalu, saya itu ketika nggak mengerti, dia kasih tahu saya supaya saya belajar lagi dan jadi mengerti. Dan saya sangat bersyukur virus itu membuat saya diterima dimanapun saya berada. Karena saya selalu berpikiran positif, teman-teman saya itu baik. Nah, kemudian hati-hati juga nih dengan teman-teman yang suka memanfaatkan. Teman-teman yang suka julid, yang suka gosip, suka iri hati. Nah, ini juga menjadi suatu virus yang bisa menularkan hal-hal yang negatif. Nah, kita kalau tiap hari dekat dengan yang julid-julid, yang diceritakan kan yang julid-julid. Ceritanya gosip aja. Tahu nggak? Hari ini dia gini-gini. Nah, itu jadinya lama-lama virusnya kan menular ya. So be careful, virus be infect ya. Nah, berbicara tentang gift. Nah, sebesar apapun yang telah diberikan, tidak akan membuat seseorang menjadi kekurangan kok. Kita ingat, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Memberikan kebaikan tentulah tumbuh kebaikan. Ketika menanam padi ya tumbuhnya pasti padi. Ya. Ketika menanam jagung ya tumbuhnya jagung. Tetapi di mana diberikannya itu? Di tempat tepat nggak ketika memberikannya? Di tempat yang subur nggak? Ketika tempat yang subur tentunya dia akan tumbuh subur. Kalau di tempat yang kurang subur, ya tentunya kurangnya tidak akan menjadi subur ya, tidak berkembang baik. Nah, saya itu di era pandemi sekarang ini ya, sangat bersyukur. Masih diberikan kesempatan bisa sekolah lagi. Bukan hanya sekolah, saya bersyukur bisa di sekolah 2 kampus yang berbeda. 2 kampus di kota yang berbeda, dan 2 bidang sekolah yang berbeda. Nah, saya saat ini masih meneruskan alih jenjang D4 akupuntur dan pengobatan herbal di kota Solo, sama saat ini sedang S2 hukum kesehatan di kota Cirebon. Nah, saya sekarang ini ada di Tangerang Selatan di Banten. Jadi ya jauh ya dari sini mesti ke Cirebon, Solo, tapi dengan pandemi ini online, tapi kesempatan ini yang bisa kuliah. Bukan saja yang itu, saya itu bisa dibilang tuh kuliahnya gratis. Kenapa? Hampir gratis saya bilang. Kenapa? Karena apa yang telah saya berikan ke teman-teman itu sekarang saya tuai hasilnya. Waktu teman-teman kuliah saya bantuin dari bimbingan, dari ilmu yang saya tahu. Sekarang mereka sudah lulus dan kembali lagi ke kotanya sudah menjabat, sehingga saya dikasih kesempatan untuk mengajar secara online di kampus mereka. Jadi dari mengajar online itu saya bisa untuk membayar uang kuliah saya ini di 2 kampus ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Makanya memberi itu selalu akan membuahkan hasil. Nah, untuk itu saya tentunya harus berbuat baik kepada teman-teman yang sangat baik sama saya. Berbicara tentang learn, belajar. Nah, buat saya hidup itu adalah
sebuah perjalanan untuk belajar dan belajar terus. Apa yang saya pelajari itu akan menjadi pertimbangan untuk apa yang akan saya lakukan. 13 tahun yang lalu, setelah lulus dari sekolah akupuntur, waktu itu saya mulai memperkenalkan pijit di jari-jari. Kemudian pijit di jari-jari tangan dan kaki. Nah, untuk mengurangi keluhan yang tangannya kaku, kram, karena pada saat itu masih eranya baru-baru namanya chatting, BBM, itu banyak orang yang mengalami kekakuan di jari-jarinya. Nah, dengan ilmu sederhana ini sangat membantu untuk teman-teman yang mengalami kekakuan itu. Ilmunya sangat sederhana. Saking sederhananya, saya diketahui sama teman-teman yang mengerti ilmu akupuntur, ilmu pijat memijit. Itu ilmunya cetek banget sih, katanya gitu. Masa gitu doang gitu. Nah, tetapi saya buktikan. Dengan ilmu yang sangat mudah ini, aplikasi rekor muri waktu itu. Dengan pelatihan jari puntur peserta yang paling banyak. Jadi saya buktikan, dengan semakin orang bully, saya buktikan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ilmu sederhana memang, tetapi dengan ilmu ini saya bisa membantu banyak orang, keluhannya berkurang. Kemudian banyak yang belajar untuk pijat. Kemudian mereka bisa untuk membantu orang lain lagi. Selain membantu orang lain, mereka bisa menjadikan ini mendapatkan untuk nafkah hidupnya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga buat saya. Dan dengan ilmu yang sederhana ini, saya juga bisa memberikan pendidikan yang lebih bagus buat anak saya. Nah, tentunya buat saya juga untuk kuliah lagi. Jadi saya nggak pernah malu kok, walaupun dulu saya pernah kuliah sarjana sebelumnya, kemudian harus memulai lagi ngambil D3, kemudian D4 lagi, kemudian S2 lagi ya. Karena hidup itu ya belajar terus. Jadi kalau saya tidak mengerti, saya mencari tahu bagaimana mengerti. Kalau saya tidak tahu, saya cari tahu bagaimana untuk tahu. Ketika saya tidak bisa, saya belajar lagi dan belajar lagi. So, bila kau gagal today, so learning more please. Dari saya, salam yin yang love motivation, Ferry Wong. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pak Ferry Wong, luar biasa.